Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja di LPTK UIN Syekh Jamil Jambe Bukit Tinggi. Perkenalkan, saya Muhammad Weki dengan nomor induk mahasiswa 21122198, merupakan mahasiswa PPG PAI dalam jabatan Angkatan ketiga tahun 2022 di LPTK UIN Syekh Jamil Jambe Bukit Tinggi. Pada hari ini, Jumat, tanggal 13 Januari tahun 2023 yang bertempat di UPT SDN 30 Tertak Tengah, Kecamatan Empat Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja dengan tema Indahnya Saling Membantu dengan subtema memahami makna Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2-3. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran yang saya lakukan bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Berikut video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Baiklah, apa kabarnya sekarang? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat semuanya pagi hari ini? Semangat. Sudah sarapan? Sudah. Baiklah, pada pagi hari ini kita kembali mempelajari tentang pendidikan agama Islam. Baik, sebelum kita masuk kepada pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar nanti pelajaran kita diberi oleh Allah. Kepada Rehan, bikin doanya. Siap berdoa dimulai. Agar lebih hikmahnya pelajaran kita pada pagi hari ini dan menumbuhkan rasa nasionalisme kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepala Naila, mohon Bapak pimpin untuk penyanyinya. Kepada semuanya, mohon untuk berdiri. Baiklah, untuk lebih hikmahnya pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama untuk membacakan surat Al-Kautsar 1, 2, 3.
Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas pelajaran kita yang berkaitan tentang indahnya saling membantu. Indahnya saling membantu. Kalau minggu kemarin kita telah belajar tentang membaca surat Al-Maidah ayat 2 dan 3. Sekarang kita masuk kepada memahami maknanya. Oleh karena itu, sebelum kita masuk kepada pelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita. Tujuan dari pembelajaran kita, lihat ke depan. Tujuan dari pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama yaitunya peserta didik terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Ini yang Bapak minta kepada anak-anak Bapak. Bagaimana kita terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil? Apa itu tartil? Dengan benar, dengan tepat. Itu yang pertama. Yang kedua, terbiasa mempelajari Al-Quran dengan hikmat. Ini yang Bapak minta kembali. Setelah kita baca, maka kita harus pelajari Al-Quran itu. Apakah bacaan kita benar? Apakah bacaan kita salah? Apakah bacaan kita tepat? Maka kita harus pelajari dengan hikmat, dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, memiliki sikap perilaku toleransi, simpati, waspada, berbaik sangka, dan hidup rukun sebagai implementasi dari pemahaman Quran surat Al-Maidah ayat 2 dan 3. Yang keempat, setelah kita memiliki sikapnya, maka harus kita menunjukkan sikap perilaku toleransi. Itu yang harus lakukan. Kalau lawak miliki, maka langsung kita tunjukkan. Jangan disimpan. Itu mungkinlah tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan dibuka bukunya pada halaman. Lihat di sana halaman 55 terlebih dahulu ya. Di halaman 55 tentang surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah ayat 2. Maka kita harus sebelum masuk pada artinya, mari kita ulang kembali bacaan kita. Dengarkan Bapak lalu ikuti bersama-sama. Bisa? Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itulah bunyi surat Al-Maidah ayat 2 dan 3. Baiklah. Sekarang Bapak akan menyebutkan, atau mungkin ada di antara anak Bapak yang bisa membacakan artinya.
Ada yang bisa bacakan artinya? Silakan Kori, silakan baca. Baca di situ aja. Baca di situ. Dan tolong menolongilah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Itulah arti tentang surat Al-Maidah ayat 2 dan 3 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Ayat yang ketiganya, pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetaplah takutlah kepada Allah. Pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridho Islam sebagai agamamu. Untuk lebih jelasnya pelajaran kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita mendengarkan video yang Bapak tampilkan. Sama-sama kita mendengarkan. Nanti setelah video ini Bapak tampilkan, Bapak akan bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama nanti yang layar 2 ke sini, yang ini kelompok yang kedua. Nanti kita akan diskusikan. Kelompok pertama mendiskusikan surah Al-Maidah ayat yang kedua. Yang kelompok yang kedua mendiskusikan surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Nanti setelah berdiskusi, bacakan hasil diskusinya. Nanti boleh kalian bertanya, kelompok 1 bertanya ke kelompok 2, dan kelompok 2 bertanya kepada kelompok 1. Oleh karena itu, mari dengarkan supaya nanti dalam berdiskusi kita mudah untuk menentukan apa maksud dan tujuan dari ayat yang kita diskusikan. Anak-anak, dalam video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari materi tentang indahnya saling membantu dan hidup dengan subtema memahami makna surat Al-Maidah ayat 2-3. Setelah mempelajari video pembelajaran ini, semoga kalian dapat memahami makna surat tersebut dan dapat membacanya dengan pasti dan benar. Anak-anak, sekarang mari kita belajar membaca penggalan ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صدق الله العظيم. Artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolonglah kamu dengan perbuatan dosa dan permusuhan. Anak-anak, melalui surat Al-Maidah ayat 2 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita untuk saling tolong-menolong kepada sesama. Tentu saja, ketika kita menolong harus disertai dengan ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memperingatkan kepada kita agar tidak tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Misalnya,
jika ada teman kita yang mengajak untuk membolos, maka hendaknya dihindari atau ditolak dengan halus dan mengingatkannya bahwa membolos adalah perbuatan yang tidak baik. Sebaliknya, jika ada teman kita yang mengajak untuk pergi ke masjid untuk mendengarkan ceramah agama atau sholat berjamaah, maka kita harus mendukungnya. Tolong menolong atau ta'awun adalah kebutuhan manusia yang tidak dapat dipungkiri. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak dapat hidup sendiri. Ada 4 klasifikasi manusia di dalam tolong menolong, yaitu al-mu'in wal musta'in. Artinya orang yang memberi pertolongan dan juga minta pertolongan. Orang ini memiliki sikap timbal balik dan seimbang. Ia melaksanakan kewajibannya dan ia juga mengambil apa yang menjadi haknya. Ia seperti orang yang berhutang ketika sedang membutuhkan dan menolong orang lain ketika sedang berkecukupan. La yu'in wa la yasta'in. Artinya orang yang tidak mau minta tolong dan orang yang tidak mau menolong. Ia diibaratkan orang yang hidup sendiri dan terasing. Ia tidak mendapatkan kebaikan dan juga tidak mendapatkan kejelekan. Yasta'in wala yu'in. Artinya orang yang maunya minta tolong saja, namun tidak pernah menolong. Ia adalah orang yang paling tercela, terhina dan terendah, karena ia tidak punya semangat untuk berbuat kebaikan. Yu'in wala yasta'in. Orang yang selalu menolong orang lain, tapi ia tidak pernah meminta pertolongan kepada orang lain. Ini adalah orang yang paling mulia dan berhak mendapat pujian. Dia telah melakukan 2 kebaikan, yaitu memberi pertolongan dan menahan diri dari mengganggu orang lain. Adapun hikmah atau manfaat dari tolong-menolong di antaranya adalah sebagai berikut: dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempunyai banyak teman, disayang teman, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, harta yang disedekahkan akan dibalas menjadi berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita agar jangan takut kepada orang-orang kafir. Akan tetapi kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita lakukan dan meninggalkan segala larangannya. Pada saat haji wada, yaitu haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu yang terakhir yang menyatakan bahwa pada hari ini, yaitu haji wada, telah kusempurnakan ajaran agama untukmu. Aku ridho Islam sebagai agama. Memeluk Islam adalah nikmat yang sangat besar dan patut disyukuri, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkan nikmatnya bagi hambanya, yaitu agama Islam. Barang siapa yang menerima nikmat ini, maka itulah yang bisa mengambil manfaatnya. Dan sebaliknya, siapa yang menolaknya, maka mereka akan berdosa dan merugi. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya meridhoi satu agama, yaitu agama Islam. Tidak ada agama lagi yang diridhoi olehnya. Jadi, barang siapa yang ingin mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya ia masuk ke agama Islam. Anak-anak, setelah kalian mempelajari video ini, setelah mendengarkan video ini, mudah-mudahan kita memahami dan dapat menerapkan apa yang terdapat di dalam soal Maidah dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu bentuk tolong menolong.
Tolong menolong. Setelah tolong menolong, maka kita jadikan Islam sebagai agama kita yang sesungguhnya, taat dalam beribadah dan melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan Nabi Muhammad. Baiklah, sekarang Bapak minta buat 2 kelompok seperti yang telah kita janjikan di awal tadi. Silakan. Yang kedua ini gabungkan mejanya ke sana. Gabungkan. Yang ini gabungkan juga ke sini. Sekarang silakan dibuka halaman yang 61. Halaman 61. Halaman 61. Seperti tadi, kelompok 1 membahas tentang surah Al-Maidah ayat 2. Kelompok 2 membahas tentang Al-Maidah ayat 3. Sekarang keluarkan bukunya, buku tulisannya, keluarkan penanya. Nanti silakan kalian berdiskusi. Buat di dalam buku kalian apa makna yang terkandung di dalam surat Al-Maidah ayat 2 dan 3. Nanti setelah kalian temukan, catat dalam bukunya. Setelah dicatat nanti, maka kalian presentasikan hasil diskusi kalian. Tunjuk cantik siapa yang akan membacakan hasil diskusinya. Silakan. Yang termasuk isi kandungannya, kandungan surah Al-Maidah ayat 3. Belum buat dulu. Kandungan surah Al-Maidah ayat yang kedua. Telah selesai hasil diskusinya? Kelompok 2 bagaimana? Telah selesai? Baiklah. Karena telah selesai hasil diskusi yang kita lakukan, sekarang Bapak minta untuk membacakan hasil diskusinya. Kepada kelompok 1, siapa yang membacakan? Silakan. Silakan. Hasil diskusi kami dari kelompok
kelompok 1. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Penggalaan Quran Surat Al-Maidah ayat 2 ini berisi tentang ajakan tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita diharuskan saling menolong kepada sesama kita dalam perbuatan baik dan ketakwaan. Sebaiknya hindari saling menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Misalnya, ada teman kita yang mengajak membolos, hendaknya dihindari atau ditolak karena membolos perbuatan tidak baik. Tetapi jika ada teman kita yang mengajak ke masjid untuk mendengar ceramah agama atau salat berjamaah, kita harus mendukungnya. Baiklah, terima kasih Bapak ucapkan kepada kelompok 1 yang telah membacakan hasil diskusinya. Oleh karena itu, mari kita berikan aplaus kepada kelompok 1. Umat Nabi Muhammad. Surat Al-Maidah ayat 3. Allah SWT mengingatkan umatnya agar tidak takut kepada orang-orang kafir, tetapi takutlah hanya kepada Allah SWT pada saat Nabi Muhammad SAW. Berikan aplaus kepada kelompok 2. Luar biasa, telah membacakan hasil diskusinya. Sekarang berikan aplaus untuk diri kita semua. Dan sekarang Bapak minta masing-masing kelompok untuk bertanya kepada kelompok lain. Misalkan kelompok 1 bertanya kepada kelompok 2 dan kelompok 2 bertanya kepada kelompok 1. Kelompok 1 silakan bertanya kepada kelompok 2. Mengapa agama Islam merupakan agama yang satu-satunya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal agama itu banyak? Dari pertanyaan dari kelompok 2, mengapa Islam itu adalah agama satu-satunya yang diridhoi oleh Allah, padahal agama itu banyak? Silakan dijawab kelompok 2. 1. Karena agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin. 2. Karena agama Islam adalah agama yang bersumber dari Allah. Itu jawabannya. Yang pertama ada 2 jawabannya. Yang pertama jawabannya adalah karena agama Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Dan yang kedua, bahwa agama Islam itu adalah agama yang bersumber dari Allah. Baiklah, itu adalah tentang diskusi kita pada pagi hari ini. Sekarang Bapak akan menjelaskan apa kaitan materi kita pada pagi hari ini yang berkaitan tentang memahami makna yang terkandung di dalam surat Al-Maidah ayat 2 dan 3 dengan kehidupan kita atau realitanya yang terjadi di tengah-tengah kehidupan. Yang pertama yaitu realita yang terjadi, banyaknya manusia yang tidak lagi mementingkan tolong menolong di dalam kehidupan. Rasa toleransi, rasa ingin berteman telah mulai pudar. Apa penyebabnya? Tidak mampunya di antara kita mempergunakan
merupakan alat komunikasi secara positif. Kita sibuk dengan HP kita masing-masing. Kita berkumpul bersama-sama, tetapi kita bermain sendiri-sendiri. Yang satu sibuk dengan HP-nya, yang satu juga sibuk dengan HP-nya, sehingga yang namanya rasa pertemanan telah mulai jauh. Yang pertama, yang kedua, sekarang Islam telah mulai menjadi agama yang telah diakui oleh manusia. Banyak orang yang memeluk Islam tetapi hanya sebatas agama. Apa penyebabnya? Banyaknya umat manusia yang tidak lagi taat terhadap perintah Allah. Yang kedua. Yang ketiga, banyaknya umat manusia yang tidak lagi mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Padahal kata Allah, telah kucukupkan nikmatku untukmu. Tapi banyak di antara kita yang tidak lagi mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Itu adalah yang berkaitan tentang hubungan materi kita dengan kehidupan kita. Mungkin di antara anak bapak ada yang belum memahami pelajaran kita, boleh bertanya. Ada yang mau bertanya tentang pelajaran kita, memahami makna yang terkandung di dalam surat Al-Maidah ayat 2 dan 3. Ada yang mau bertanya? Tidak? Telah paham semuanya? Sudah? Kalau sudah, sekarang Bapak minta keluarkan buku tulisannya. Setelah itu tulis makna yang terkandung di dalam surat Al-Maidah ayat 2 dan 3. Masing-masing kita yang membuat sekarang. Pada halaman berapa tadi? Pada halaman 61. Silakan dibuat kedua-duanya. Sekarang kita gabungkan semuanya lagi. Gabungan surah ayat yang kedua dengan ayat yang ketiga, masing-masing kita membuat. Silakan dibuat dari atas itu sampai ke bawah. Nanti silakan dikumpul. Ya, dari kandungannya di atas. Buat yang 1 dan 2. Ayat yang kedua Al-Maidah dengan ayat yang ketiga surah Al-Maidah.
sudah boleh dikumpul. Siap, Pak. Tunggu. Nah, silakan dikumpulkan semuanya. Silakan dikumpulkan semuanya. Silakan. Raka, Nizam, Anita, Naila. Dan sekarang silakan buka halaman 64. Silakan dikerjakan soalnya tersebut. 1 sampai nomor 5. Kita sampai nomor 7, 1 sampai nomor 5. Nah, 1 sampai nomor 5. Ya, isinya aja langsungin jawabannya. Nah, silakan dikumpul. Sudah siap, silakan dikumpul. Sekarang kita akan menyimpulkan pelajaran kita pada pagi hari ini yang berkaitan tentang memahami makna Quran surat Al-Maidah ayat yang kedua dan yang ketiga. Itu yang harus disimpulkan. Yang pertama, kesimpulannya adalah tolong menolonglah kita dalam berbuat baik dan takwa. Yang kedua, kesimpulannya adalah jangan kita tolong menolong dalam berbuat buruk dan permusuhan. Mudah-mudahan pelajaran kita pada pagi hari ini dapat kita pahami dan dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita. Kita akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini dengan membacakan hamdalah. Tentang memahami makna yang terkandung di dalam surat Al-Hujurat. Silakan baca bukunya, pahami maknanya. Bapak sudahi pelajaran kita pada pagi hari ini dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.